Pelindung tampan. Halo. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Pelindung Tampan. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa tinggalkan jempol dan komentar. Agar Mimin semangat update bab selanjutnya. 4377-4380. Bab 4377 Kingping Stick. Bab 4377 Staff Kingping. Badai hitam yang mengerikan menyerbu seluruh kota Liu Yue. Di mana angin hitam berlalu, bangunan yang tak terhitung jumlahnya di kota hancur total, dan semua jenis paviliun, menara, istana, dan menara semuanya berubah menjadi reruntuhan dalam deru angin. Bahkan jika Landen Sen di depan pasukan kota Liu Yue melepaskan kekuatan bintang-bintang di tubuhnya secara ekstrim, penghalang kristal di depannya tidak dapat menahan badai hitam yang sangat ganas. Retak, klik, klik. Permukaan penghalang kristal sudah mulai retak dengan sejumlah besar retakan, dan hampir tidak mungkin untuk mendukungnya. Tepat pada saat kritis ini, Taois Landen Sen, orang tuaku akan membantumu. Tuan, waspadalah. Xing Ken dan Vera memimpin dalam mendukung Landen Sen. Xing Ken mengorbankan tongkat kayu hijau. Tongkat itu melepaskan energi Qian seperti matahari yang terik, membentuk ruang Qian yang terdistorsi, memberkatinya di permukaan penghalang kristal yang retak, dan membantu Landen Sen untuk menahan dampak dari badai hitam. Perlu disebutkan bahwa harta abadi dari Great Elder Xing Ken awalnya disebut Kingping Rod, yang merupakan harta abadi yang diberikan kepadanya oleh Chang Yue Saint Maiden di tahun-tahun awal. Vera datang ke sisi Landen Sen secepat mungkin, memainkan harpa giok putih di tangannya, dan tangan giok putih dengan cepat memetik senar. Suara merdu piano itu merdu dan cepat, sejelas gemercik batu giok. Di antara lampu listrik dan batu api, kecapi giok putih di tangan Vera menyebarkan filamen cahaya putih yang tak terhitung jumlahnya, berubah menjadi hantu Phoenix es sepanjang 1000 kaki, membawa cahaya dingin yang menyilaukan dan menghantam badai hitam yang terus-menerus melanda. Bum bum bum. Serangkaian raungan mengikuti, dan meskipun kekuatan magis Vera tidak banyak berguna, mereka masih lebih baik daripada tidak sama sekali. Utusan saya akan membantu Anda. Aku ikut juga. Para tetua klan Liu Yue dari belakang bergegas ke depan, atau menggunakan kekuatan sihir pertahanan untuk membantu Landen Sen mengurangi tekanan, atau menggunakan serangan magis untuk mengimbangi kekuatan badai hitam sebanyak mungkin. Para pembudidaya tentara suku Liu Yue secara alami tidak duduk diam, dan di bawah perintah pemimpin surgawi Zhong Luo, mereka melakukan serangan balik satu demi satu, atau menunjukkan kekuatan pertahanan untuk menahan tornado hitam yang tertelan. Di saat yang sama, matahari hitam yang gagal menembus penghalang formasi akhirnya meledak terbuka. Ledakan. Pada saat ini, sepertinya langit telah runtuh. Cahaya hitam yang menakutkan muncul, dan kota Liu Yue menjadi gelap gulita dalam sekejap. Waktu berhenti sejenak. Energi destruktif yang tak terbayangkan meledak di penghalang formasi yang akan runtuh, dan penghalang formasi akhirnya mencapai batasnya, dan itu meledak menjadi lubang yang panjang dan lebar beberapa ribu kaki. Energi destruktif yang dilepaskan oleh semburan matahari hitam dengan keras menyerang kota Liu Yue. Cahaya hitam aneh dari blok booster itu seperti banjir besar, menelan tentara suku Landen Sen dan Liu Yue, itu menakutkan. Bang, bang, bang. Penghalang kristal yang dibuka oleh Landen Sen langsung terkoyak oleh energi cahaya hitam dari kepunahan total ini, dan pecahan es terbang dan berubah menjadi tidak ada. Hambatan pertahanan yang sedang berjuang untuk dibuka oleh tetua klan Liu Yue yang tersisa juga langsung dihancurkan, dan tidak ada perlawanan. Ini sudah berakhir. Melihat cahaya hitam yang menghancurkan dunia dan keinginan untuk menelan semua orang dan menghancurkan mereka, Landen Sen putus asa dan putus asa. Tanpa diduga, arai Tianchen bintang 9 klan Liu Yue, bagaimanapun juga, tidak dapat menahan satu pukulan pun dari binatang boneka misterius dari klan iblis. Energi destruktif yang menginvasi kota Liu Yue saja sudah cukup untuk membunuh hampir sepertiga dari pasukan suku Liu Yue di barisan depan. Ini bukan intinya adalah para tetua klan Liu Yue di depan formasi mungkin harus mati di sini. Bahkan jika Landen Sen menyerahkan nyawanya dan mencoba yang terbaik, dia tidak bisa menahan serangan setingkat ini. Dalam keputusasaan, Landen Sen harus meraih lengan Vera di sampingnya, bersiap untuk bersembunyi di istana Guangtian sebelum cahaya hitam menerpa. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pada saat krisis ekstrim ini, tetua Xing Ken yang hebat bergegas ke cahaya hitam mengepul yang menyapu dirinya sendiri, mata tuanya yang keruh bersinar dengan sentuhan tekad, dan teriakan parau, masa depan klan Liu Yue akan menjadi tolong percayakan utusan dan semua klan. Segera setelah raungan jatuh, tubuh tua yang tersisa menembakkan 10.000 sinar biru, dan tongkat Kingping di tangannya menembakkan cahaya Qian yang menyilaukan pada saat yang sama, seperti bintang di malam yang gelap, langsung disinai oleh warna hitam. Kota Liu Yue yang diselimuti badai. Tetua Agung. Mata Li Feng hampir terbelah, dia tahu apa yang ingin dilakukan Xing Ken, dan dia mengeluarkan raungan yang menusuk hati. Taois sisa bintang teman.
Warna kulit Landen Sen berubah drastis, menyaksikan Xing Ken membakar jiwanya dengan gila, menyebabkan tongkat Kingping di tangannya melepaskan fluktuasi energi yang menghancurkan dunia, dan tiba-tiba menyadari apa yang ingin dilakukan Xing Ken. Ini adalah pendahulu dari penghancuran diri dari harta peri tingkat Fengling. Xing Ken ingin membuat staf Kingping harta karun tersegel roh di tangannya meledak, menciptakan kekuatan penghancur yang sangat besar, melawan energi cahaya hitam yang menginvasi susunan kota Liu Yue. Harta karun abadi roh tertutup cukup istimewa. Itu memang bisa menciptakan mantra peledak diri saat ditempa. Dalam kasus ekstrim, pemegangnya dapat menggunakan metode membakar jiwa untuk meledakkan harta karun abadi, menciptakan kekuatan penghancur yang sangat kuat. Dalam pakaian Ming tingkat roh yang diberikan oleh naga Ming, ada fungsi peledakan diri yang serupa. Saat itu, ia meninggal bersama bayangan kaisar dengan meledakkan Ming Yi. Melihat Xing Ken bergegas ke dalam cahaya hitam yang menyapu api seperti ngengat, Landen Sen menggertakkan giginya, merasakan kesedihan yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Xing Ken tahu bahwa Landen Sen dan yang lainnya tidak akan dapat menahan energi cahaya hitam yang menyerang kota Liu Yue, dan mengorbankan dirinya adalah hal terakhir yang dapat dia lakukan untuk klan Liu Yue sebagai tetua agung. Ampas klan iblis darah, tidak ingin menyakiti anggota klan Liu Yue ku. Xing Ken meraung panik, membakar kekuatan jiwanya hingga ekstrim, tongkat Kingping di tangannya memancarkan cahaya biru yang tak berujung, jatuh ke dalam cahaya hitam yang mengepul, dan akhirnya meledak. Ledakan. Cahaya biru cemerlang yang tak tertandingi naik dari amukan cahaya hitam dan menyebar dengan cepat. Bum bum bum. Diiringi oleh raungan yang keras, cahaya biru dan cahaya hitam terjalin dan bertabrakan, mengubah warna dunia. Dua energi destruktif yang sangat besar terjerat tanpa henti, dan derak keras itu mengaum tanpa henti. Xing Ken mengorbankan dirinya dan meledakkan kekuatan penghancur yang diciptakan oleh staf Kingping, yang berada di luar imajinasi. Sebenarnya, kekuatan cahaya hitam tiba-tiba teratasi dan penyebaran cahaya hitam diblokir. Mengandalkan kekuatan penghancur diri dari harta peri kelas Fengling, Landen Sen, Vera, tetua suku Liu Yue dan anggota suku Liu Yue yang tak terhitung jumlahnya selamat. Landen Sen dan beberapa tetua klan Liu Yue hanya membuka penghalang pertahanan untuk menahan setelah ledakan yang melanda. Grand Elder melihat bahwa tetua yang hebat itu meledakkan dirinya sendiri, hanya untuk menahan serangan fatal bagi klan Liu Yue, para tetua dari klan Liu Yue terkejut dan berlutut di depan cahaya Qian yang belum pudar, dalam kesedihan. Anggota suku Liu Yue yang telah mengintip ke dalam adegan ini sebelum pertempuran bahkan menangis. Landen Sen mengepalkan tinjunya, mengatupkan giginya dan bergumam dalam hati, rekan Taois sisa bintang, Sen pasti tidak akan membiarkanmu berkorban tanpa imbalan. Bab 4378 Plan 2 King Yun Great Arai. Bab 4378 Rencana 2 dan Arai King Yun. Di depan formasi pasukan iblis darah, Si Feng dan Raja Iblis Naga Jahat melihat bahwa matahari hitam terakhir yang dilepaskan oleh boneka iblis dalam formasi Jiuxing Tianchen meledak melalui celah, dan wajah mereka langsung menunjukkan kegembiraan. Tentara iblis darah mematuhi perintah, menyerang dengan sekuat tenaga, dan membunuhku ke kota Liu Yue. Raja Iblis Naga Jahat mengeluarkan raungan histeris, dan raungan menyebar ke seluruh medan perang. Membunuh. Tentara iblis darah berteriak keras, dengan cepat berkumpul, dan bergegas menuju penerobosan formasi di luar kota Liu Yue. Setelah boneka iblis besar di langit melepaskan kekuatan magisnya, seluruh tubuh tampaknya telah dilubangi, dan ukurannya dengan cepat menyusut. Meraj iblis berkepala 9, yang awalnya panjangnya beberapa juta kaki, berubah kembali ke ukuran kapur aslinya dalam beberapa napas dan diambil kembali oleh Raja Iblis Naga Jahat. Taois Si Feng seharusnya tidak ragu-ragu, manfaatkan formasi ini belum mulai diperbaiki, buru-buru ke kota Liu Yue. Iblis naga jahat itu berteriak pada Si Feng. Melihat bahwa boneka cacing iblis benar-benar hanya memiliki satu pukulan, dia menepati janjinya, seluruh orang berubah menjadi cahaya berdarah dan menyerbu ke arah kota Liu Yue. Kecepatannya seperti mengejar angin dan mengejar listrik. Tepat di depan pasukan iblis darah. Ketiga utusan bintang perak di belakang mengikuti dari belakang. Melihat Si Feng dan kekuatan utama klan iblis darah bergegas ke celah formasi di luar kota Liu Yue, pandangan sengit melintas di mata iblis naga jahat. Segera setelah itu, dia melakukan gerakan luar biasa. Raja Iblis Naga Jahat tiba-tiba menelan boneka meraj iblis berkepala 9 yang telah diubah menjadi kapur di perutnya. Setelah itu, Raja Iblis Naga Jahat menggulung badai hitam seperti orang baik-baik saja, mengikuti pasukan sukunya, dan bergegas menuju celah dalam formasi di luar kota Liu Yue. Di sisi lain, setelah susunan Tianchen bintang 9 di kota Liu Yue dihancurkan, seluruh pohon ilahi Liu Yue mulai berkilau dengan cahaya berkaca-kaca. Liu Yue di atas langit tiba-tiba menjatuhkan titik cahaya Qian yang pekat, mengalir ke formasi yang retak dan rusak, dan semua retakan dan bahkan celah dalam formasi diperbaiki dengan kecepatan lambat. Namun, kecepatan perbaikan ini terlalu lambat, saya khawatir kita tidak bisa menunggu celah formasi diperbaiki sepenuhnya, dan pasukan iblis darah di luar akan bergegas masuk, memanfaatkan kekosongan.
Ini adalah akhir dari masalah ini, jadi saya hanya dapat memilih untuk mengimplementasikan rencana 2. Tentara suku Liu Yue mematuhi perintah tersebut dan segera melaksanakan rencana kedua, mengerahkan. Landen Sen mengeluarkan teriakan keras. Ratusan juta pembudidaya di depan pasukan suku Liu Yue melemparkan susunan bendera Qian ke langit di atas kepala mereka, dan dengan cepat bergegas ke dalam susunan kekuatan spiritual yang kacau. Berdengung. Dalam sekejap, aura-aura Qian menutupi sebagian besar langit, nampaknya sedang membentuk formasi tertentu. Pada saat yang sama, murid bijak sura di antara alis Landen Sen telah memperhatikan angin kencang yang bertiup dari luar formasi, dan hatinya ngeri, dan dia mengertakkan gigi dan berteriak kecepatan formasi terlalu lambat, cepat. Setelah mendengar raungan cepat Landen Sen, biksu yang tak terhitung jumlahnya dalam formasi memuntahkan darah, tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi vitalitas mereka dan berubah menjadi kekuatan spiritual yang sangat kacau ke langit. Di antara lampu listrik dan batu api, cahaya Qian yang mengepul di langit berubah menjadi awan Qian yang menutupi langit dan matahari. Segera setelah itu, awan Qian yang tak terhitung jumlahnya berguling menuju penghalang formasi yang rusak, mengisi celah formasi dengan cepat seperti permen kapas dalam jumlah besar. Yang lebih mengejutkan lagi adalah bahwa setelah awan Qian ini berkumpul dan terjepit, mereka berubah menjadi pusaran awan, berputar dengan kecepatan tinggi di celah pembentukan susunan Jiuxing Tianchen, melepaskan tolakan spasial yang kuat. Itu dapat mencegah biksu luar memasuki kota, dengan pertahanan yang luar biasa. Ini persis seperti Blue Cloud Array dari formasi warisan klan Liu Yue. Formasi ini diciptakan oleh nenek moyang kuno galaksi, dan telah diturunkan hingga hari ini, hampir merupakan formasi pertahanan terkuat yang dapat digunakan oleh anggota klan Liu Yue. Tidak sulit untuk mengatur formasi Qingyun ini, tetapi persyaratannya sangat menuntut. Pertama-tama, dibutuhkan setidaknya 100 juta pembudidaya untuk mengaktifkan pada saat yang sama untuk menyebarkan. Setelah formasi berhasil dikerahkan, setidaknya puluhan juta pembudidaya akan terus merapalkan mantra untuk mempertahankan pengoperasian formasi Azure Cloud. Secara umum, Qingyun Grid Array hanya akan memiliki kesempatan untuk menggunakannya dalam pertempuran skala besar. Sebagai komandan pertempuran ini, Landen Sen secara alami mempertimbangkan rencana terburuk untuk dihadapi setelah susunan Tianchen Bintang 9 dilanggar, jadi dia mengatur sekelompok beku sebelumnya. Sebarkan Array Qingyun dengan cepat untuk menutup celah. Tentu saja, hanya kekuatan pertahanan kecil dari Array Awan Azure ini yang tidak bisa menghentikan serbuan penuh suku iblis darah, saya takut itu akan hancur dalam waktu singkat setelah diserang. Strategi Landen Sen adalah mempertahankan kota Liu Yue, setidaknya sampai saat Jiuxing Tianchen Array benar-benar diperbaiki. Melihat formasi itu hampir selesai dalam beberapa napas, Landen Sen berteriak, "Tentara Liu Yue, ikuti saya keluar dari formasi, jangan biarkan pasukan pencuri iblis ini menyerang kota Liu Yue." Begitu raungan turun, Landen Sen memimpin untuk menyerang, dan seluruh orangnya berubah menjadi cahaya perak, bergegas keluar dari celah formasi yang diisi oleh pusaran awan biru, menghadap pasukan pembudidaya iblis darah. Membunuh. Pembalasan untuk Tetua Agung. Para tetua dari klan Liu Yue yang dipimpin oleh Li Feng mengikutinya dengan cermat, dan kesedihan serta kebencian atas kematian Xing Ken membuat mata mereka merah, bersumpah untuk membalaskan dendam tetua agung itu. Pembudidaya Liu Yue yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar dari formasi satu demi satu, hanya menyisakan 1000 pembudidaya Liu Yue di kota untuk mempertahankan operasi Array Awan Azure. Begitu Landen Sen bergegas keluar dari medan perang, Si Feng hampir memukulnya secara langsung. "Bocah Landen Sen, kita bertemu lagi." Melihat Landen Sen bergegas keluar dari celah dalam formasi, mata Si Feng meledak dengan cahaya yang ganas, dan setelah menyeringai, dia membalikkan tangannya dan melepas kapak gunung berwarna darah di belakangnya. Kapak itu memicu gelombang darah yang mengamuk di tangannya dan mengarahkannya dengan keras. Berasal dari peretasan. Keagungan kapak bisa diibaratkan memecah langit dan bumi, membuat orang menjadi menyeramkan. Kulit kepala Landen Sen mati rasa, dan dia tidak berani meremehkannya. Dia dengan tegas mengorbankan tombak berujung api gigi ular api ungu. Kepala tombak berujung 3 yang tajam menembakkan spiral api berbentuk bintang, dan diarahkan ke kapak raksasa di tangan Si Feng. Ditusuk. Ledakan. Bilah kapak bertabrakan dengan ujung tombak, mengeluarkan suara tajam seperti menusuk batu emas dan ledakan yang tak terlukiskan. Darah keras dan api bintang bertabrakan dan meledak pada saat yang sama, mereka berdua terpana oleh kekuatan senjata dan kapak sejauh 1000 meter, dan mereka diikat. Landen Sen baru saja mundur ke penghalang formasi di luar kota Liu Yue, siap untuk mempertahankan formasi besar. Badai bulu panah. Skylock di penjara. Cah perak hancur. 3 bintang perak di belakang Si Feng mengambil kesempatan itu untuk menyerang. Bintang bangau membuat kipas bulu di tangannya berkedip dengan panik, dan bulu panah perak tebal menyembul di depannya, berubah menjadi badai perak yang dahsyat, meledak ke arah Landen Sen. Utusan bintang Cepei juga dengan cepat mendorong rantai benda suci yang terjalin di sekitar tubuhnya, mengubahnya menjadi lingkaran cahaya biru, dan dengan cepat menelannya ke arah Landen Sen.
Utusan bintang Orion bahkan lebih mendesak lagi garpu perak berujung 3 di tangannya, dan setelah garpu perak melepaskan cahaya perak yang melonjak dari permukaan, dia membuangnya dan mengarahkannya langsung ke dahi Landen Sen. Kalian bertiga badut berseri benar-benar datang ke alam bintang. Konyol. Landen Sen melihat sekilas dari 3 utusan bintang perak dengan wajah suram, dan segera berteriak dengan dingin, teknik abadi emas, pedang melawan Yin dan Yang. Bab 4379 I won't be merciful this time. Lot 4379. Tiba-tiba, 9 pedang cahaya mendalam pecah dan terbelah menjadi cahaya pedang yang lebat. Cahaya pedang tak berujung bertahan di sekitar Landen Sen seperti gelombang besar, dengan momentum besar. Pergi dengan ujung jari Landen Sen menghadap ke depan, Jiusuan Lightsaber mengambil pedang ganda Yin dan Yang sebagai tubuh utamanya, berubah menjadi badai hitam dan putih seperti sungai dan laut. Dalam badai, bayangan pedang hitam dan putih yang tak terhitung jumlahnya terbelah dan bergelombang satu sama lain, berdampak dan meledak, melepaskan daya hisap dan energi destruktif yang sangat kuat, dan bergegas menuju kekuatan magis yang dilepaskan oleh 3 bintang perak. Bum bum bum. Ditemani oleh raungan keras dan suara retakan, badai hitam dan putih bergegas untuk menekan serangan magis dari utusan 3 bintang perak, dan menghantam tubuh ketiganya dengan kecepatan kilat. Ribuan bayangan pedang hitam dan putih dalam badai mengandung energi destruktif yang besar dan tak tertandingi, dan mereka meledak dari kekuatan penghancur yang mengerikan dan langsung merobek pakaian suci perak pada 3 utusan bintang perak. Apa? Sebelum utusan 3 bintang perak itu sempat bereaksi, mereka diledakkan oleh badai hitam dan putih, membuka mulut mereka dengan darah, dan berteriak di mulut mereka. Ini belum berakhir, setelah badai bayangan pedang yang dilepaskan oleh Landen Sen menghantam 3 utusan bintang perak, itu tidak bubar, tetapi terus membelah dan bersatu kembali, berulang kali mencekik tubuh mereka. Hampir dalam sekejap, pakaian suci perak pada utusan 3 bintang perak semuanya telah hancur, dan luka yang tak terhitung jumlahnya robek dari tubuh mereka, dan darah mengalir deras. Mampu melukai 3 pembudidaya awal pada peri emas dalam satu pukulan, pedang melawan Yin dan Yang ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Landen Sen. Dari segi kekuatan saja, itu bahkan agak mendekati sihir emas tingkat tinggi. Taktik pedang dalam buku pedang peri pembantaian jauh lebih baik daripada kekuatan sihir-sihir peri yang setara, ditambah peningkatan 9 pedang terbang tingkat Jilinling, itu memang bisa membuat kekuatan magis beberapa kali lebih kuat. Melihat bahwa 3 bintang perak tidak bisa saling berhadapan, mereka dipukuli setengah mati oleh Landen Sen. Si Feng menggulung badai berdarah dan menangkis badai bayangan pedang yang melilit tubuh ketiga orang itu, mencegah mereka menderita luka fatal. 3 sampah yang memalukan, apa gunanya membesarkanmu? Jangan ragu untuk menggulingkanku, bocah ini. Landen Sen, bukan giliranmu untuk berurusan. Si Feng yang marah melambaikan badai berdarah dan menerbangkan utusan 3 bintang perak itu lagi. Pedang melawan Yin dan Yang. Landen Sen mengambil keuntungan dari langkah si Feng dan terus mendorong seni pedang, bayangan pedang hitam dan putih yang kuat mencekik ke arah si Feng. Jangan pamerkan sedikit keterampilan mengukir ini. Setelah si Feng mendengus dingin, dia dengan cepat mengangkat tinjunya dan mengubahnya menjadi bayangan kepalan tangan merah yang tak terhitung jumlahnya, menghantam badai bayangan pedang hitam dan putih yang didorong oleh Landen Sen semua kekuatannya. Bum bum. Bayangan tinju berdarah, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, menghilangkan badai hitam putih dari 9 lightsaber misterius, dan suara ledakan keras mengguncang bumi. Si Feng menggunakan kedua tinjunya untuk melawan taktik pedang Landen Sen, yang sepertinya mengangkat beban dengan ringan, tetapi pada saat yang sama dia mengalahkan kekuatan supernatural Landen Sen. Dia menemukan bahwa tinjunya telah mengeluarkan beberapa noda darah, dan lukanya meluap dengan darah. Cih, seni pedang anak ini agak aneh. Si Feng tiba-tiba berubah warna, dan dia telah melihat semua kekuatan magis Landen Sen, tapi dia tidak berharap anak ini memiliki trik baru. Meskipun kekuatan seni pedang Landen Sen tidak terlalu kuat, itu sangat tajam, dan dapat dikatakan cukup pintar untuk memotong daging dan darahnya sendiri dalam pertarungan kekuatan supernatural. Setelah badai bayangan pedang berkumpul, itu berubah menjadi pedang terbang roh soliter 9 pegangan, yang berputar-putar di sekitar Landen Sen, memancarkan aura warna-warni, cukup cantik. Si Feng melirik 9 pedang terbang tingkat Jilinling yang terbang di sekitar Landen Sen, dan jejak ketakutan muncul di hatinya. Saya tidak tahu apakah itu ilusi saya. Itu hanya beberapa lusin hari sejak pertempuran sebelumnya di observatorium, tetapi si Feng merasa bahwa Landen Sen telah memberikan tekanan lebih padanya, dan tampaknya lebih berbahaya dari sebelumnya. Si Feng mengesampingkan pikiran yang mengganggu dan berteriak, bocah Landen Sen, kamu tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melarikan diri kali ini. Mari kita duel yang adil dan jujur. Setelah itu, si Feng mengambil kapak gunung berlumuran darah di tangannya dan menebas ke arah Landen Sen dengan agresif. Lari. Taois si Feng terlalu tinggi pada dirinya sendiri. Sen pernah menyelamatkanmu sekali sebelumnya, dan semua kebaikan di masa lalu dikembalikan. Kali ini aku tidak akan berbelas kasihan.
Mata Landen Sen meledak menjadi cahaya, dan pakaian suci platinum langsung mengembun di permukaan tubuhnya. Dia melambaikan tombak ujung api di tangannya dan memulai konfrontasi langsung dengan Si Feng. Pada saat ini, pasukan suku iblis darah telah bergegas keluar kota Liu Yue. Pada saat yang sama, pasukan suku Liu Yue juga bergegas keluar dari kota, dan pasukan suku iblis darah di luar kota bersenjata pendek. Storm Lai di depan tentara suku Liu Yue berteriak, "Saudara-saudari dari suku Liu Yue, bunuh denganku." Membunuh. Tentara suku Liu Yue yang bergegas keluar kota berteriak keras, dan pasukan suku iblis darah yang mencoba menyerang kota memulai pertempuran formal, dan perang akan segera dimulai. Para biksu di kedua sisi mengorbankan senjata sihir atau melepaskan kekuatan magis, dan menyerang satu sama lain dengan panik. Bum bum bum. Suara ledakan intensif terus berlanjut satu demi satu, dan suara hantaman dan ledakan seperti semua jenis senjata sihir peri mengguncang langit dan memekakkan telinga. Segera, bagian luar kota Liu Yue benar-benar kacau, dan pemandangannya sangat kacau dan tragis. Adegan kacau ini sebenarnya menguntungkan klan Liu Yue. Strategi Landen Sen untuk klan Liu Yue adalah menunda sebanyak mungkin, mempertahankan kota Liu Yue, dan mencegah musuh menyerang. Selama celah di Jiuxing Tianchen Arai benar-benar diperbaiki, klan Liu Yue pada dasarnya tidak akan terkalahkan. Saat itu, menunggu Sein Chang Yue muncul sebelum meluncurkan serangan balik, ada harapan besar bahwa seluruh kekuatan iblis dapat dimusnahkan. Bagaimanapun, pembunuh klan iblis telah digunakan, dan diperkirakan tidak ada cara lain untuk mengancam keselamatan klan Liu Yue. Saat ini, arai awan azure yang mengisi celah arai Tianchen Bintang 9 telah berfungsi dengan mantap, dan tujuan dari pasukan klan Liu Yue adalah untuk mencegah tentara iblis darah menerobos arai awan azure. Landen Sen tetap berada di luar arai King Yun, bertarung sengit dengan Si Feng, dan dia bisa menahan serangan lain yang akan menghancurkan arai kapan saja. Para tetua dari klan iblis darah mendengarkan perintah, ikuti saya untuk menghancurkan anak ras manusia terlebih dahulu, dan kemudian hancurkan kota Liu Yue ini bersama-sama. Raja Iblis Naga Jahat di medan perang memperhatikan Landen Sen, dan segera memimpin 6 setan surga besar dari klan setan darah untuk bergegas menuju Landen Sen di depan formasi besar King Yun dengan kecepatan tercepat. Landen Sen langsung merasakan beberapa kesadaran ilahi yang dingin dan kuat terkunci di dalam dirinya, dan dia tidak bisa menahan rasa ngeri. Tanpa diduga, Si Feng berteriak pada Raja Iblis Naga Jahat yang datang dari terbang jauh, "Teman Tao Naga Jahat, anak ini bisa ditangani oleh Anda bisa membawa orang-orang Anda untuk menyerang kota." Raja Iblis Naga Jahat tentu saja senang melihat Si Feng dan biksu manusia misterius ini dikalahkan, dan segera menjawab, "Jika ini masalahnya, musuh yang kuat akan meminta Taois Si Feng untuk menanganinya. Saya akan berkonsentrasi untuk menghentikan pertempuran." Bab 4380, Surah Demon God vs Blood Witch God of War. Bab 4380 Dewa Iblis Surah vs Dewa Penyihir Darah. Para tetua dari klan darah iblis mendengarkan perintah dan mematahkan batasan pada celah ini untukku. Raja Iblis Naga Jahat mengeluarkan perintah dan segera memimpin 6 iblis surgawi besar untuk meluncurkan serangan menuju formasi awan biru. Golden Xiansu, Hari Darah menembus langit. Naga Iblis Matahari Darah yang dibentuk oleh Raja Iblis Naga Jahat memimpin dalam serangan, menyemburkan bola darah yang menyilaukan seperti matahari. Bola cahaya lebarnya 1000 kaki, seperti hari darah yang menyilaukan, membawa kekuatan penghancur yang mengejutkan, terbang menuju pusaran awan biru yang mengisi celah dari arai besar Tianchen Bintang 9. Raja Iblis Naga Jahat ini layak menjadi kepala klan Iblis Darah, kekuatan supernatural yang ditampilkan jauh lebih tinggi daripada kultivator tingkat menengah Daluo Jinxian di alam yang sama, dan itu tidak jauh lebih baik dari Si Feng. Oh sial. Melihat darah yang dimuntahkan oleh Raja Iblis Naga Jahat hendak mengenai formasi awan biru, Landen Sen, yang berjuang dengan Si Feng, menamparkan bibirnya, dan dengan putus asa, dia langsung menunjukkan Ekaristi Shuro. Di antara lampu listrik dan batu api, Landen Sen memancarkan cahaya ajaib ke seluruh tubuhnya, dan dengan kecepatan yang sangat tinggi, dia berubah menjadi Dewa Iblis Asura dengan panjang tubuh 100.000 kaki, 3 kepala, 8 lengan, dan kepala perunggu dan dahi besi. Golden Xiansu, pukulan sinar petir. Landen Sen mencabut tombaknya yang berujung api dan meraung di mulutnya. 8 tinju tebal seperti gunung dari Dewa Iblis Asura menghantam seperti guntur, berubah menjadi bayangan kepalan emas di langit. Kekuatan bergelombang yang dibawa oleh setiap bayangan tinju membuat ruang bergetar dan berputar, dan petir emas yang ganas dibawa dalam bayangan tinju, menekan ke arah Si Feng seperti gunung. Landen Sen melemparkan tinju sinar petir dalam bentuk Dewa Iblis Shuro, yang menggandakan kekuatannya, dan Si Feng tidak berani mengambilnya untuk sementara waktu dan membuat perisai besar untuk melawan. Bum bum bum. Raungan berat terdengar dari bumi dan bumi, bayangan guntur emas yang tak terhitung jumlahnya membombardir permukaan perisai besar di depan Si Feng, meletuskan dampak yang memekakkan telinga. Meskipun Si Feng telah menahan pukulan itu, dia masih terpana oleh kekuatan besar yang dibawa oleh bayangan yang tak terhitung jumlahnya.
Pada saat ini, Landen Sen mengambil kesempatan untuk menjauhkan diri dari Si Feng, dan Demon God Surah bergegas ke King Yun Arai. Tiga mulut perunggu pertama memuntahkan tiga sinar cahaya ajaib besar, dan mereka menabrak awan biru. Bola cahaya berdarah. Ledakan. Ledakan itu terdengar seperti batu yang menghancurkan langit, dan tiga sinar ajaib menghantam bola cahaya berwarna darah dengan kekuatan mengguncang langit. Bola cahaya itu meledak di tempat dan berubah menjadi cahaya berdarah seperti sungai. Bum bum bum. Film besar cahaya sihir bayangan dan cahaya darah terjalin dan bertabrakan, dan Landen Sen akhirnya menahan serangan Evil Dragon Demon Lord pada waktunya. The Surah Demon Rache. Menerangi cahaya ajaib. Raja Iblis Naga Jahat yang dengan cepat menyapu ke arah awan biru tertegun saat melihat inkarnasi Landen Sen sebagai Dewa Iblis Shuro. Bagaimana seorang biksu manusia bisa berubah menjadi ras Iblis Surah? Apakah Anda masih dapat menggunakan cahaya sihir bayangan dari ras Iblis Surah? Bukan hanya Raja Iblis Naga Jahat yang bingung, tetapi juga hati dari beberapa iblis surgawi besar di belakangnya. Pada saat ini, utusanku, kami akan membantumu. Li Feng di medan perang berteriak keras, memimpin 7 tetua dari klan Liu Yue dan Luo Jinxian untuk segera bergegas ke King Yun untuk mendukung. Tetua klan Liu Yue ini baru saja bergegas keluar dari kota, dan belum meninggalkan formasi besar terlalu jauh. Melihat Raja Iblis Naga Jahat memimpin iblis surgawi besar klan iblis bergegas ke formasi King Yun, Li Feng dengan cepat memimpin tetua klan Liu Yue untuk kembali, selain mendukung Landen Sen, tetapi juga untuk mencegah klan iblis darah menerobos formasi King Yun. Sesepuh, bunuh. Li Feng mengangkat pedang raksasa Qian di tangannya, membelah seberkas cahaya Qian yang menakjubkan, membawa kekuatan penghancur yang kejam, dan meledakkannya ke arah Raja Iblis Naga Jahat. Cih. Iblis naga jahat itu menamparkan mulutnya, membuka mulutnya dan memuntahkan seberkas darah, secara pasif menangkis serangan angin. 7 tetua agung yang tersisa juga menyerang 6 iblis surgawi besar yang dipimpin oleh Raja Iblis Naga Jahat. 3 kepala perunggu Dewa Iblis Surah, yang telah menjadi Landen Sen, terus memuntahkan cahaya ajaib dari bayangan, mencoba membantu Li Feng dan tetua Liu Yue lainnya untuk menyerang. Pada saat ini, Si Feng, yang telah mundur sebelumnya, bergegas maju lagi. Anak Landen Sen, lawanmu adalah aku. Si Feng meraung dengan tegas, membuang kapak raksasa di tangannya, dan mengarahkannya langsung ke kepala perunggu Dewa Iblis Surah. Kapak raksasa itu berguncang dengan panik di udara, dan darah tak berujung meledak dari bilah kapak, yang berubah menjadi pusaran darah yang mengerikan, dan ruang yang dilewatinya menjadi kabur dan kabur. Melihat kapak raksasa menyerang dengan kekuatan langit dan bumi, kecepatannya sangat mengerikan, Landen Sen terpaksa mengganti target. 3 mulut tembaga Dewa Iblis Surah menyemburkan 3 sinar cahaya ajaib keemasan yang mengejutkan. Cahaya sihir yang mengerikan itu membuat ruang besar menjadi hitam murni, dan mengenai kapak raksasa yang menyerang dengan kekuatan untuk menekan dunia. Ledakan. Suara ledakan mengguncang langit, dan 3 berkas cahaya ajaib meledak dengan kekuatan mendominasi yang menakutkan, akhirnya menekan kapak raksasa itu. Si Feng tahu bahwa dalam bentuk manusia, akan sulit untuk mengalahkan Dewa Iblis Shuro yang dibentuk oleh Landen Sen Hua. Ketika kapak besar terlempar dan cahaya sihir bayangan dan bayangan yang dilepaskan oleh Dewa Iblis Shuro berdiri di jalan buntu, dia tiba-tiba melihat ke langit dan berteriak, "Jisu darah, di tubuhku," dengan kekuatan Dewa kuno, Dewa Perang Penyihir Darah. Dalam raungan liar, Si Feng tidak ragu-ragu untuk membakar kekuatan esensi dan darahnya sendiri, dan sejumlah besar rune berdarah dimuntahkan dari dagingnya. Tubuh Si Feng yang bermandikan darah terdistorsi dengan keras, dan tubuhnya tiba-tiba melonjak hingga ketinggian 100.000 kaki, berubah menjadi raksasa langit dan bumi. Raksasa itu dengan cepat mengembunkan baju besi berdarah yang menutupi seluruh tubuhnya. Permukaan baju besi itu terbakar dengan nyeri. Api darah yang mengerikan, aura ganas yang tak tertandingi dan aura pembunuh yang mendidih, membuat orang gemetar, dan rambutnya menakutkan. Anak Landen Sen, lanjutkan untuk mengambilnya. Raksasa merah tua yang diubah menjadi Si Feng meraung ke langit, dia tidak menarik kembali kapak raksasa, tetapi mengangkat tinjunya dengan seluruh kekuatannya dan membantingnya ke arah Dewa Iblis Shuro. Sepasang tinju yang dipukul oleh raksasa merah itu berubah menjadi bayangan merah tua yang luar biasa, yang benar-benar menutupi sebagian besar langit, dan kekuatan yang melonjak menghancurkan ruang menjadi distorsi dan kabur. Pukulan sinar petir. Landen Sen mengertakkan giginya, tidak mau kalah, Dewa Iblis Surah juga mengayunkan 8 tinju raksasa untuk melawan. Banyak bayangan tinju emas yang membawa kilatan petir yang dahsyat mengalir ke dalam bayangan Scarlet Fist. Bum bum bum. Kedua bayangan kepalan bertabrakan, dan ada suara ledakan seperti langit dan bumi retak, dan raungan keras hampir mematahkan gendang telinga. Bayangan tinju yang terkena kedua sisi bertabrakan dan meledak, dan kekuatannya sama menakutkannya dengan ledakan planet. Setelah kebuntuan selama beberapa napas, Scarlet Fist Shadow yang dipukul oleh Scarlet Giant jelas menekan Golden Fist Shadow, memaksa Landen Sen untuk memuntahkan cahaya sihir dari Shadow Fist untuk melawan kekuatan Scarlet Fist Shadow. 3 kepala dan 6 lengan dari Asura Demon God menyerang pada saat yang sama, dan mereka benar-benar menahan serangan dari Scarlet Giant.
Setelah pertempuran terakhir dengan Si Feng, Landen Shen hampir memahami rutinitas serangan Si Feng. Si Feng tidak memiliki banyak metode serangan, pada dasarnya kekuatan fisik dan pertahanan fisiknya sangat dominan. Meskipun kekuatan fisik Dewa Iblis Sura Demon inkarnasi Landen Shen tidak sekuat Dewa Perang Penyihir Darah yang ditransformasikan Si Feng, ia lebih gesit. Selain mampu menahan serangan fisik intensitas tinggi, ada lebih banyak kekuatan untuk melakukan kekuatan magis keabadian, dan kualitasnya lebih seimbang.